Bab 53, percikan listrik berderak, dan seluruh tubuh keledai melesat seperti sambaran petir. Jiangqi duduk di punggung keledai, menghadap angin. Rawa itu surut dengan cepat di bawahnya. Permukaan air di depan semakin menyempit, dan pepohonan mati semakin lebat. Keledai kecil bergerak lincah di antara pepohonan mati. Sayapnya yang seperti kilat sesekali menyentuh ranting, meninggalkan beberapa bekas hangus, tetapi kecepatannya tidak berkurang sedikit pun. Sesaat kemudian, sebuah pulau terpencil muncul di ujung penglihatannya. Menyebutnya sebagai pulau terpencil sebenarnya hanyalah sebuah platform batu yang ditinggikan, dengan radius tidak lebih dari 3 zang, yang ditutupi lumut hijau gelap. Di tengah platform batu, sebuah bunga berwarna ungu tua mekar dengan tenang. Kelopaknya berlapis-lapis, dan tepinya disinai cahaya samar, seolah-olah cahaya bulan telah terperangkap di dalam kelopaknya. Bunga 9 urat bumi bawah. Jiangqi melompat dan mendarat, lalu berjalan cepat menuju platform batu. Dia berjongkok, kelima jarinya mencengkeram batang bunga, bersiap untuk memetiknya, ketika lampu di atasnya tiba-tiba meredup. Seolah-olah seseorang telah membentangkan kain hitam di langit, menghalangi seluruh cahaya siang hari. Dia mendongak, ratusan kelelawar darah neter terbang keluar dari gua di kedalaman rawa. Suara kepakan sayap mereka terdengar sepadat suara hujan badai yang menghantam atap seng. Udara bergemuruh dengan suara mendengung, dan permukaan air di bawah kakinya bergetar. Jiangqi tidak menghentikan tangannya. Kelima jarinya mencengkeram batang bunga, dan tangan satunya lagi mencengkeram tepi batu. Retakan, batu itu tercabut oleh akarnya. Bunga 9 urat bumi bawah berwarna ungu gelap itu bergoyang lembut di tangannya. Akarnya sedikit bergetar di udara. Bunga itu telah diperoleh. Saat bunga 9 urat bumi bagian bawah dipetik, langit dan bumi berubah warna. Begitu bunga ungu gelap itu terlepas dari batangnya, seluruh langit di atas rawa tiba menjadi sunyi. Sekumpulan kelelawar penghisap darah yang beberapa saat lalu berputar berhenti serentak. Tepat setelah itu, jeritan melengking terdengar. Gelombang suara, 10 kali, 100 kali lebih dahsyat dari sebelumnya, meletus dari kawanan kelelawar itu. Ribuan kelelawar darah menukik turun secara bersamaan, membentuk massa hitam seperti awan gelap yang terbalik, bergegas langsung menuju platform batu. Jiangqi berdiri dan mengayunkan telapak tangannya. Teknik petir Tiangang, jaring petir berwarna putih keperakan melesat dari telapak tangannya, meledak di udara seperti ular perak yang menari. Dalam sekejap, ratusan kelelawar darah tersambar petir, jatuh ke rawa sambil mengeluarkan asap biru. Namun kelelawar ini tampaknya tidak takut akan hal itu. Mereka menyerbu dengan lebih ganas lagi dari segala arah, padat dan berlapis-lapis, suara kepakan sayap menyatu menjadi satu, begitu menusuk hingga membuat kulit kepala merinding. Kelelawar darah merayap keluar dari setiap matanya merah tua seperti dua lampu darah yang tergantung di langit, dan sebuah tanduk emas gelap sepanjang sekitar 3 kaki tumbuh di dahinya, terbalik seperti tombak. Begitu muncul, kawanan kelelawar penghisap darah itu mundur seperti gelombang pasang, membersihkan wilayah udara yang luas. Kelelawar darah neter perlahan menundukkan kepalanya, pupil vertikalnya tertuju pada Jiangqi. Jiangqi mengangkat tangan dan memasukkan 9 bunga urat bumi bawah ke dalam kantung penyimpanannya. Seketika itu juga, dia mengaktifkan teknik petir Tiangang dengan segenap kekuatannya. Seberkas kilat sebesar lengan menyambar dari telapak tangannya. Guntur bergemuruh, cahaya listrik menyilaukan, dan mengenai langsung kepala kelelawar raksasa itu. Bum petir itu terhalang oleh sayap kelelawar, sehingga kelelawar itu sama sekali tidak terluka. Ia membuka mulutnya, tidak ada suara yang keluar. Namun hal itu membuat Jiangqi merasakan ejekan yang kejam. Kemudian kelelawar darah itu membuka mulutnya lagi. Jiangqi hanya merasakan sakit yang tajam di gendang telinganya. Rasanya seperti ada sesuatu yang tajam ditusukkan dengan keras ke dalam saluran telinganya. Seluruh kepalanya terasa seperti dihantam palu berat yang tak terlihat. Kesadarannya kabur sesaat, dunia berputar, dan pijakannya menjadi goyah. Sebenarnya itu adalah serangan sonik. Untungnya, tahap ketiga dari tubuh berlian Luo Agung miliknya, tubuh emas mengkilap, langsung aktif sebagai respons. Lapisan cahaya 5 warna muncul di tubuhnya, menghalangi sebagian besar gelombang suara. Namun gempa susulan itu tetap membuatnya terlempar, mendorongnya mundur puluhan zang, punggungnya membentur pohon mati dengan keras. Retak pohon mati itu patah mendengar suara itu. Tepat pada saat itu, keledai kecil mencengkeram tanah dengan keempat kakinya, berdiri tegak di depan Jiangqi. Surainya berdiri tegak seperti jarum baja, dan mata keledainya yang seperti lonceng tembaga menatap tajam ke arah kelelawar raksasa di udara. Jiangqi baru saja akan berbicara ketika dia melihat keledai kecil menengadahkan kepalanya ke belakang. Hal teriakan panjang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Suara ringkikan keledai itu terdengar seperti guntur yang dilemparkan dari 9 langit, menggema di atas rawa.
Suaranya bahkan lebih memekakkan telinga dan lebih dahsyat daripada teknik petir Tiangang milik Jiangqi. Gelombang suara menyebar ke segala arah dengan pusatnya. Dimanapun gelombang itu lewat, permukaan air terbelah menjadi riak, lalu meledak menjadi deretan pilar air yang menjulang ke langit. Kelelawar kecil itu terpukul telak oleh suara keledai yang melengking, bergoyang tak terkendali dan berjatuhan dari langit satu demi satu. Kelelawar raksasa itu juga terhenti karena guncangan, sayapnya sedikit bergetar beberapa kali, dan untuk pertama kalinya, secercah ekspresi yang tidak biasa muncul di pupil vertikalnya yang berwarna merah tua. Jiangqi berdiri, dia juga terkejut melihat pemandangan di hadapannya. Dia tidak pernah menyangka keledai kecil akan mampu menekan kelelawar darah neter seefektif itu. Dan tepat saat itu, teriakan cemas Lin Sibei terdengar dari pintu masuk. Saudara Jiang, waktunya sudah habis. Cepat keluar. Keluar. Jiangqi menatap kelelawar darah neter tingkat 4 di hadapannya. Ia tampak ketakutan dan gentar terhadap keledai kecil di depannya. Jiangqi mengerti dalam hatinya, lalu melompat ke atas keledai dan menepuk leher keledai kecil, pergi. Keledai kecil mengepakkan sayap petirnya. Keempat kuku kakinya berkilauan seperti kilat, berubah menjadi kilatan perak, melesat di permukaan. Dinding air hitam. Di depan tampaklah tepi formasi. Jiangqi melihat dari jauh bahwa Lin Sibei berlutut di tengah formasi. Tangannya membentuk segel. Seluruh tubuhnya gemetar. Sedikit darah merembes dari sudut mulutnya. Pola cahaya formasi tersebut telah meredup lebih dari setengahnya. Seolah-olah akan padam kapan saja. Di luar formasi tersebut, lapisan tebal serangga beracun yang mati menumpuk. Tetapi masih ada serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya berkerumun dari segala arah. Ujung jari Lin Sibei gemetar. Di setiap jarinya terbungkus seutas benang esensi sejati setipis sutra, memanipulasi formasi yang tersisa, berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan perlindungan terakhir. Dia melihat Jiangqi, dia melihat seekor keledai yang diselimuti cahaya kilat melesat keluar dari kedalaman rawa, dan melihat Jiangqi di punggung keledai itu, berlumuran lumpur dan air tetapi dengan mata seperti obor. Saudara Jiang, suaranya serak, seolah-olah dia telah menghabiskan sisa kekuatan terakhir di dadanya. Jiangqi tidak memperlambat langkahnya. Begitu dia melewati tepi formasi, dia membungkuk dan meraih lengan Lin Sibei, mengangkatnya ke udara dan menyeretnya pergi. Sama seperti mengambil pesanan makanan sambil jalan, ayo. Sayap petir keledai kecil mengepak liar, petir menyambar dari keempat kukunya, dan seluruh keledai berubah menjadi kilatan listrik perak, terbang rendah di sepanjang permukaan rawa. Lin Sibei terseret begitu saja, seluruh tubuhnya terbang ke depan, sementara jiwanya mengejar di belakang. Tepat pada saat mereka terbang keluar dari formasi, rawa di bawah kaki mereka tiba runtuh ke bawah dengan sebagian besar materialnya. Seolah-olah raksasa telah terbalik di kedalaman, mengaduk seluruh rawa lumpur. Kemudian sebuah mulut raksasa muncul dari dalam air di kedalaman rawa. Ukurannya sangat besar, sulit digambarkan dengan kata-kata. Ketika rahang atas dan bawahnya terbuka, ukurannya cukup untuk menelan seluruh platform batu. Tepi mulut raksasa itu tertutup lendir kental, yang menetes ke permukaan air, menghasilkan suara mendesis yang korosif. Dengan asap putih mengepul dan gelembung keruh berputar di atas air. Bau busuk yang menyengat menerpa mereka, beberapa kali lebih kuat daripada tumpukan mayat dan lautan darah. Mulut raksasa itu menutup rapat kurang dari 2 zang di belakang mereka. Suara keras benturan rahang atas dan bawah membuat seluruh rawa bergetar. Krak, meleset. Saat mulut raksasa itu tertutup, lumpur menyembur setinggi puluhan zang, seperti gunung hitam yang muncul dari air, lalu runtuh kembali ke kedalaman rawa. Lumpur dan air mengalir deras seperti banjir. Lin Sibei, yang diangkat ke udara oleh Jiangqi, menoleh ke belakang dan melihat pemandangan itu. Pada saat mulut raksasa itu tertutup, dia bahkan dapat melihat dengan jelas daging yang terkoyak, menggantung di tepi gigi tajamnya yang berlapis-lapis. Seluruh tubuhnya terasa seperti jatuh ke dalam ruang bawah tanah berisi es, keringat dingin langsung membasahi punggungnya, dan jantungnya terasa seperti mau keluar dari mulutnya. Jiangqi tidak menoleh ke belakang. Keledai kecil menggendong Jiangqi. Jiangqi menggendong Lin Sibei. Keduanya dan keledai itu terus melaju di permukaan air. Kilat menyambar dan meninggalkan jejak ekor perak yang panjang di belakang mereka. Di belakang mereka terdapat gelombang lumpur yang bergolak, serangga beracun yang sangat banyak, dan angin berdesir dari Raja Kelelawar Darah Neter yang mengepakkan sayapnya mengejar mereka. Barulah ketika hutan kayu mati di tepi rawa muncul di ujung pandangan mereka, kecepatan keledai kecil akhirnya melambat. Sayapnya yang seperti kilat terlipat, dan keempat kukunya mendarat di sepetak tanah kering. Kukunya sedikit bergetar, dan napasnya jauh lebih berat dari biasanya. Jiangqi melompat turun dari keledai dan dengan lembut meletakkan Lin Sibei
Tanah. Lin Sibei duduk terkulai lemas. Wajahnya pucat pasi, terengah, engah, bibirnya tanpa warna. Butuh waktu lama baginya untuk mengatur napas. Dia mendongak menatap Jiangqi. Suaranya sedikit bergetar. Apakah kau menerimanya? Jiangqi merogoh kantung penyimpanannya. Bunga 9 urat bumi bawah berwarna ungu tergeletak tenang di telapak tangannya. Meskipun kelopaknya ternoda oleh lumpur hitam rawa, tepiannya masih memancarkan cahaya lembut dan samar. Lin Sibei menatap bunga itu lama sekali. Lalu senyum lelah tersungging di sudut bibirnya. Hebat Jiangqi mengangguk dan memasukkan bunga itu ke dalam kantung penyimpanannya. Dia menoleh ke arah kedalaman rawa. Di kejauhan, bayangan sayap raksasa yang menutupi langit itu masih berputar, putar di udara. Jiangqi mengalihkan pandangannya. Ayo, kembali ke alkimia. Dan bersiap untuk menembus alam inti emas ketika mereka kembali ke kediaman keluarga Lin. Langit sudah gelap gulita. Lin Sibei tidak beristirahat dan langsung menuju ruang pembuatan pil. Pintu batu itu tertutup. Hanya menyisakan satu lampu di luar. Jiangqi berjaga di luar halaman. Dia tidak pergi untuk mengganggunya, tetapi hanya duduk di atas bangku batu, menunggu dengan tenang. Lin Zinan membawakan beberapa piring berisi camilan kecil dan teh panas, meletakkannya di atas meja batu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia melirik pintu batu yang tertutup rapat, lalu ke arah Jiangqi, dan berbicara dengan lembut. Kakak Jiang, kau bisa tenang. Kakakku adalah jenius alkimia keluarga Lin selama 300 tahun terakhir. Dengan tindakannya, ini pasti akan berhasil. Jiangqi mengangguk. Lin Zinan tidak berbicara lagi tetapi duduk diam di samping untuk menemaninya. Pandangannya sesekali melirik ke arah pintu batu yang tertutup rapat. Penantian ini berlangsung selama 3 hari. Pada malam hari ketiga, pintu batu itu terbuka tanpa suara, dan Lin Sibei berjalan keluar dari dalam. Wajahnya sangat pucat, dengan lingkaran hitam di bawah mata dan bibir pecah. Ia tampak seperti telah kehabisan energi. Langkah kakinya tidak stabil. Dan ia harus bersandar pada kusen pintu agar bisa berdiri tegak. Namun matanya berbinar, memancarkan kegembiraan. Ia memegang sebuah kotak giok di tangannya. Tutupnya tertutup rapat, sehingga tidak mungkin untuk melihat isinya. Tetapi aroma obat yang samar dan segar masih bisa tercium. Dia berjalan menghampiri Jiangqi dan menyerahkan kotak giok itu dengan kedua tangannya. Sudah selesai, suaranya agak lemah, tetapi matanya menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Jiangqi mengambil kotak giok itu tetapi tidak terburu. Buru membukanya. Dia hanya menatap Lin Sibei. Kamu telah bekerja keras. Lin Sibei menggelengkan kepalanya dan memaksakan senyum lelah. Saudara Jiang, inilah yang pantas kau dapatkan. Pil pembersih sumsum tulang akar adalah satu-satunya harapan bagi seorang dasbon tingkat 7 untuk menembus ke inti emas. Aku tidak berani mengatakan itu dijamin. Tetapi kali ini, pasti ada kemungkinan 90%. Jiangqi mengangguk, menggenggam kotak giok dan merasakan kehangatan yang terpancar dari telapak tangannya. Serahkan sisanya padaku. Lin Sibei tidak berkata apalagi. Dia hanya menatapnya dalam, berbalik, dan tersandung 2 langkah sebelum berhenti tanpa menoleh ke belakang. Saudara Jiang, kamu harus berhasil. Lin Zinan, yang mendukung kakaknya, juga menatap Jiangqi dengan ekspresi khawatir. Jiangqi tersenyum tipis kepada kedua saudara itu. Yakinlah, saya pasti akan berhasil. Jiangqi mengambil kotak giok itu, mendorong pintu batu gua misterius pengumpul roh hingga terbuka. Lalu berjalan meletakkan kotak giok di pangkuannya, dan dengan lembut membuka tutupnya. Sebuah pil obat tergeletak tenang di dasar kotak. Tubuhnya berwarna emas pucat, bulat seperti mutiara, dengan lapisan pola cahaya halus yang mengambang di permukaannya. Tampak seperti benang sutra yang sangat tipis tak terhitung jumlahnya yang berkeliaran di permukaan pil obat, berkilauan dengan warna. Aroma obat yang segar dan tajam menyebar dari kotak itu, dan kemanapun kotak itu lewat, tampaknya benda itu teraktifkan oleh aroma tersebut. Jiangqi memandang pil obat itu, perlahan menghembuskan napas yang keruh, mengulurkan tangan untuk mengambilnya, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Pil obat itu kemudian masuk ke dalam perutnya. Gelombang energi hangat menyembur keluar dari pil obat, mengalir langsung ke tenggorokannya menuju dantiannya, seperti percikan api yang jatuh ke kayu bakar kering. Lalu rasa sakit yang luar biasa yang meletus dari lubuk sumsum tulangnya terasa seperti sepasang tangan tak terlihat telah mencengkeram setiap tulangnya, dengan paksa memutar, menghancurkan, dan kemudian meremasnya kembali menjadi satu. Tubuhnya menegang tak terkendali. Urat di dahinya menonjol, dan keringat merembes keluar dari setiap pori, membasahi seluruh tubuhnya dalam sekejap. Pil pembersih sumsum tulang akar membersihkan sumsum dan mengganti tulang. Menggunakan tubuh dasbon tingkat 7 untuk menerobos secara paksa ke inti emas berarti menghancurkan dan membentuk kembali tulang akar aslinya. Jiangqi menggertakkan giginya dan tidak mengeluarkan suara. Tubuh emas berkilau dari tubuh berlian Luo Agung aktif secara otomatis, dan cahaya 5 warna muncul di kulitnya,
mencoba membantunya mengurangi rasa sakit. Tetapi rasa sakit itu berasal dari kedalaman sumsum tulangnya, dan bahkan tubuh emas berkilau hanya mampu meredam dampaknya di permukaan. Dia memejamkan mata, memusatkan seluruh perhatiannya ke dantiannya, mengerahkan esensi sejatinya, dan mengarahkan kekuatan penyembuhan itu ke anggota tubuh dan tulangnya. Sekali, dua kali, tiga kali, kekuatan penyembuhan itu beredar di dalam tubuhnya, seperti lava cair yang mengalir melalui meridiannya, membakar dan berat. Dia bisa merasakan tulangnya berubah menjadi lebih padat, lebih keras, dan lebih berat. Dia tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu, tetapi rasa sakit yang menyiksa itu mulai mereda seperti air pasang. Di luar gua misterius pengumpulan roh, matahari dan bulan berputar. Dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu. Halaman keluarga Lin. Lin Zinan kembali pergi mencari saudara lakinya, Lin Sibei. Begitu melihat Lin Sibei, dia langsung berlari menghampirinya. Kakak Jiang sudah mengasingkan diri selama sebulan. Kenapa masih belum ada hasilnya? Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah ada masalah? Lin Sibei mengerutkan kening dan mengerucutkan bibirnya. Masalah apa yang mungkin ada? Menerobos ke inti emas pada dasarnya membutuhkan penyesuaian kondisi pikiran dan penstabilan jiwa. Selain persiapan awal, penstabilan jiwa ini adalah yang terpenting. Orang biasa membutuhkan waktu antara 1 bulan hingga setengah tahun. Belum lagi saudara Jiang masih harus membersihkan tulang akarnya lagi. Lin Zinan tentu tahu bahwa kata kakaknya masuk akal, tetapi dia masih sedikit khawatir. Tapi tidak ada kata, tetapi. Saat ini, kita hanya bisa percaya pada saudara Jiang dan menunggu dengan tenang. Setelah berbicara, Lin Sibei juga menghela napas panjang dan menatap ke arah gua misterius pengumpul roh. Dalam hati, Tuan muda, Lin Sibei menatap pelayan itu dan mengerutkan kening. Kenapa kamu panik? Pelayan itu terengah-engah. Tuan muda, ini buruk, ini buruk. Jantung Lin Sibei berdebar kencang, dan firasat buruk muncul dari lubuk hatinya. Apa yang telah terjadi? Apa itu? Seorang pelayan keluarga Lin buru menyerahkan jimat giok pen transmitting suara. Di dalam jimat giok itu, suara Patriark Lin Yao terdengar terputus, bercampur dengan batuk hebat dan suara gemuruh ledakan mantra. Lin Sibei, aku sedang dalam perjalanan pulang, aku disergap. Berhasil lolos sementara. Tapi aku terluka, suara itu terputus di sini. Seolah-olah disela oleh seseorang. Kemudian terdengar beberapa suara teredam. Diikuti oleh suara Patriark Lin Yao lagi. Lebih lemah dari sebelumnya. Aku saat ini berada di Bluestone Gorge. Mereka masih mencari aku, bisa bertahan untuk waktu yang singkat, kemudian terdengar suara keras yang tiba-tiba, dan kemudian suara itu menghilang sepenuhnya. Wajah Lin Sibei langsung pucat pasi setelah mendengar itu. Ayah terluka. Dia terjebak dalam penyergapan. Lin Zinan juga memucat-pucat pasi, mencengkeram lengan baju kakaknya dengan erat. Saudaraku, ayo kita cepat selamatkan ayah. Ya, Lin Sibei mengangguk, segera berbalik, dan melangkah keluar sambil memberi perintah saat berjalan. Murid keluarga Lin, dengarkan perintahku. Segera berkumpul, siapkan kapal terbang, bawa pil obat dan artefak sihir yang cukup. Semua murid di tahap menengah pendirian fondasi ke atas, ikuti aku. Tujuan kita, ngarai batu biru. Ya, seluruh keluarga Lin langsung bertindak. Dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa, kapal harta karun keluarga Lin muncul dari gerbang gunung keluarga Lin. Lin Sibei berdiri di haluan, dengan Lin Zinan mengikuti di belakangnya. Para tetua dan murid semuanya memasang ekspresi serius. Kapal terbang itu menerobos awan dan menuju ke utara dengan kecepatan penuh. Lin Sibei berdiri di haluan. Angin kencang menerpa lengan bajunya, ekspresinya serius. Lin Zinan mengikuti dari dekat, tangannya mencengkeram lengan bajunya tak pernah melepaskannya. Kakak beradik itu merasa seolah-olah sebuah batu besar menekan hati mereka. Ayah mereka telah disergap dan terluka di Bluestone Gorge, nyawanya berada di ambang kematian. Mereka hanya berharap ayah mereka bisa mendengar bahwa keluarga Lin sedang dalam perjalanan. Kapal terbang itu telah menempuh jarak sekitar 100 mil ketika Lin Sibei tiba merasakan sesuatu. Rasa tertekan yang tak terlukiskan menerjang dari belakang, seolah-olah seseorang telah memukul genderang raksasa di kejauhan. Dentuman genderang itu mengguncang langit dan bumi, membuat semua orang di kapal merasakan sedikit sesak di dada mereka. Lin Sibei tiba menoleh, melihat ke arah gerbang gunung keluarga Lin. Pada saat itu, seberkas cahaya ungu melesat ke langit dari arah gua misterius pengumpulan roh.
Sinar itu setebal pohon sehingga seseorang hampir tidak bisa merangkulnya, melesat lurus ke angkasa tanpa membengkok atau menyebar. Warnanya ungu murni dan pekat, seperti batu ametis yang terbakar sempurna. Cahayanya lembut namun mengandung tekanan yang tak bisa diabaikan. Kemanapun berkas cahaya itu lewat, awan itu tertembus, pecah, dan terkoyak, meninggalkan jejak ungu yang bersih. Kemanapun cahaya ungu itu mencapai, separuh langit diwarnai ungu pucat. Awan berdatangan dari segala arah, perlahan berputar, bergolak, dan berkumpul di sekitar cahaya ungu, membentuk pusaran besar yang membentang di langit. Pusaran awan itu berlapis, dengan tepiannya bersinar dengan kilauan ungu samar. Bagian tengahnya sedalam jurang, seolah-olah sesuatu perlahan turun dari kedalaman pusaran itu. Lin Sibei jelas merasakan ki spiritual di udara meningkat beberapa kali lipat hanya dalam beberapa tarikan napas. Mengambil satu tarikan napas saja membuat meridiannya terasa sedikit hangat. Dia mulai mengerti, fenomena itu bukan hanya sekadar berkas cahaya itu. Energi spiritual dalam radius 100 mil bergejolak, gelisah, dan menggembirakan. Seolah-olah langit dan bumi sendiri sedang membuka jalan menuju Dao untuk suatu eksistensi tertentu. Lin Zinan berdiri di sampingnya, mulut kecilnya sedikit terbuka. Mata aprikotnya memantulkan pancaran cahaya ungu yang menghubungkan langit dan bumi. Setelah sekian lama, dia berbisik. Saudara apa itu? Lin Sibei tidak berbicara. Dia menatap lekat cahaya ungu itu. Sebuah kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul dari bagian terdalam hatinya. Mengalir deras ke atas, melalui dadanya, melalui tenggorokannya, dan naik ke kepalanya. Membuatnya seolah terpaku di tempatnya. Tidak mampu bergerak. Cahaya ungu itu semakin intens. Ke arah gua misterius pengumpulan roh. Pusat pancaran cahaya ungu itu mulai berubah. Bayangan berlapis muncul di dalam pancaran cahaya, seolah-olah pola mantra yang tak terhitung jumlahnya saling tumpang tindih, berjalin, dan terjalin di udara, mengembun menjadi lingkaran cahaya berbentuk teratai yang perlahan mekar. Bunga teratai itu berubah dari kehampaan menjadi kenyataan. Setiap kelopaknya tampak berwarna ungu tembus pandang. Dengan benang emas halus mengalir di sepanjang tepinya, gemerlap dan megah, tidak seperti sesuatu yang berasal dari dunia fana. Saat bunga teratai mekar, suaranya rendah dan bergema, membawa nuansa pernyataan yang hikmat. Suara Lin Zinan sedikit bergetar saat dia bertanya dengan lembut. Saudaraku, apakah itu fenomena inti emas? Ya, itu adalah fenomena inti emas. Pada saat ini, di kapal terbang besar dan kecil, para murid dan tetua keluarga Lin juga tercengang. Sebuah fenomena inti emas, ini benar sebuah fenomena inti emas. Itu berasal dari arah gua misterius pengumpulan roh keluarga Lin kami. Mungkinkah itu Jiangqi, si kultivator liar? Apakah dia mencoba mencapai tahap inti emas lagi? Para tetua menahan kegembiraan mereka dan menatap Lin Sibei. Saat ini juga, Lin Sibei terdiam untuk waktu yang lama. Dia memandang cahaya ungu, bunga teratai ungu yang perlahan mekar di atas cakrawala. Pemandangan di mana segala sesuatu di langit dan bumi beresonansi dengannya, dan jakunnya bergerak naik turun. Akhirnya dia berbicara. Suaranya jauh lebih tenang. Setiap kata terdengar jelas. Ya, fenomena inti emas. Setelah mendengar bahwa itu adalah fenomena inti emas, para murid semuanya tersentak. Mendesis. Tatapan mereka beralih ke arah keluarga Lin. Sudut mulut mereka perlahan melengkung membentuk lengkungan kecil. Ekspresi di mata setiap orang berbeda. Iri hati, kejutan, keheranan, cemburu. Mereka menonton serempak, menatap. Pupil mata mereka memantulkan warna teratai ungu itu. Di atas cakrawala, ia mekar selama 10 tarikan napas. Cahaya bunga lotus ungu itu lembut dan hikmat. Lalu, benda itu hancur berkeping-keping. Ribuan titik cahaya ungu melayang seperti kelopak bunga, jatuh ke segala arah, menabur ke bumi, gunung, sungai, menabur ke gerbang gunung keluarga Lin, menabur ke gua misterius pengumpul roh, menabur ke puluhan mil di sekitar gua abadi tempat Jiangqi berada. Dalam sekejap, langit dan bumi kembali tenang. Namun, cahaya sisa dari pancaran sinar ungu itu tetap berada di langit untuk waktu yang lama, seperti sebuah cap terukir dalam di antara langit dan bumi ini. Lin Sibei mengalihkan pandangannya dan menoleh ke haluan kapal. Memudar namun masih terlihat jelas itu. Rongga matanya sedikit memerah. Ia tidak tahu apakah itu karena khawatir akan keselamatan ayahnya atau karena fenomena yang menakjubkan itu. Dia membisikkan sebuah kalimat, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Kakak Jiang, kau pasti baik saja. Menuju ke utara terus. Ngarai batu biru, di atas jurang. 30 penggarap berdiri di atas pedang terbang. Mengamati sekeliling ngarai, tetua Sing, makhluk tua itu sudah pergi. Seorang petani berjubah abu,
Abu dengan janggut kambing di dagunya memandang dengan alis berkerut. Dia melepaskan indera ilahinya, mulai menyelidiki seperti radar. Kemudian tatapan dinginnya tertuju pada suatu titik di bawah air. Sang penggarap berjubah abu. Abu menyeringai getir. Hehehe. Ketemu kau di atas ngarai. Angin berhembus kencang, membawa aroma darah. Lin Sibei berdiri di haluan kapal dan langsung melihat pemandangan di dasar ngarai. Patriark Lin Yao telah diselamatkan dari dasar kolam yang dalam. Dia ditahan oleh sekumpulan burung gagak, dikendalikan di dekat tebing batu. Pria tua berjanggut kambing itu memegang sebilah pisau berlumuran darah. Permukaannya berkilauan dengan cahaya merah darah, seolah-olah akan menebas kapan saja. Ayah, pupil mata Lin Sibei menyempit. Meskipun kapal terbang itu belum sepenuhnya berhenti, dia melompat turun. Pedang panjangnya terlepas dari tangannya, berubah menjadi seberkas cahaya biru yang melesat tepat ke arah wajah lelaki tua itu. Pada saat yang sama, dia membentuk segel dengan kedua tangannya. Pola formasi emas menyebar dari telapak tangannya, mendarat di atas Patriark Lin Yao tepat sebelum cahaya pedang itu mengenainya, seketika menggesernya ke samping. Pisau yang berlumuran darah itu menancap di udara kosong. Dentang, ujung pisau itu menghantam tebing batu, meninggalkan bekas yang dalam dan membuat serpihan batu berhamburan. Pria tua berjanggut kambing itu perlahan menarik kembali pedangnya, memiringkan kepalanya, dan melirik Lin Sibei. Matanya dipenuhi dengan sedikit rasa ingin tahu dan penilaian. Tidak terburu, buru untuk mengejar. Lin Sibei mendarat di tanah, menopang Patriark Lin Yao. Dia menatap luka dalam di bahu kiri ayahnya, yang cukup dalam hingga tulangnya terlihat, dan ekspresinya menjadi muram. Ayah, apakah ayah baik? Baik saja. Patriark Lin Yao terengah, engah mencari udara. Aku baik, baik saja, tapi pamanmu yang ketiga telah meninggal. Apa sebenarnya yang terjadi? Patriark Lin Yao menatap lelaki tua berjanggut kambing itu dengan mata merah. Dilelang. Saya menawar beberapa barang dan menjadi sasaran orang dari sekte gagak darah. Mereka menginginkan barang saya dan juga ingin membungkam saya. Keempat tetua klan yang datang bersama saya semuanya tewas, dan kapal terbang itu hancur. Saya melarikan diri selama 2 hari 2 malam sebelum akhirnya kabur ke sini. Tinju Lin Sibei mengepal, dia tidak mengajukan pertanyaan lagi, melainkan membantu ayahnya ke samping dan berbisik kepada tetua keluarga Lin yang telah bergegas menghampirinya. Lindungi Patriark dengan baik, lalu dia berbalik menghadap para kultivator iblis, membentuk segel dengan kedua tangannya. Pola formasi emas menyala di bawah kakinya, menyebar lapis demi lapis, dengan cepat menutupi setengah ngarai. Pria tua berjanggut kambing itu memandang pola formasi di bawah kakinya, matanya sedikit berkedip. Oh, aku sudah pernah mengalami dao formasi keluarga Lin, dan itu tidak lebih dari itu. Matanya penuh dengan penghinaan. Keluarga Linmu cukup mahir dalam menciptakan formasi dan alkimia. Tetapi jika harus melawan kultivator masing mengeluarkan lempengan formasi dan menuangkan ki sejati mereka ke dalamnya. Pola formasi berwarna emas itu tiba mengeras, berubah menjadi dinding cahaya semi transparan yang berdiri di antara kedua sisi. Pedang berlumuran darah itu menukik, menghantam dinding cahaya dengan keras. Dinding cahaya itu bergetar hebat, dan retakan kecil muncul di permukaannya, tetapi tidak hancur berkeping-keping. Para anggota keluarga Lin menggertakkan gigi mereka, matian mempertahankan formasi tersebut. Beberapa membuka formasi untuk bertahan, yang lain mulai membentuk formasi untuk menyerang, tetapi karena dilakukan terburu-buru, ketepatannya sangat kurang. Tetua Sing memperhatikan segala sesuatu di hadapannya dan mengelus janggut kambingnya. Trik dan tipu daya. Namun mereka berani berdiri di alam abadi ini. Tetua Sing mengayunkan pergelangan tangannya, dan seekor gagak hitam pekat muncul di ujung jarinya. Gagak itu berukuran lebih besar dari gagak biasa, berwarna hitam pekat seluruhnya, dengan hanya pupil berwarna emas sebagai mata. Gagak itu hinggap di punggung tangan Tetua Sing, memiringkan kepalanya untuk melihat dinding cahaya formasi di depan mereka, dan mengeluarkan tangisan rendah yang serak. Nada bicara Tetua Sing terdengar acuh tak acuh, tetapi sedikit rasa puas diri muncul di sudut mulutnya. Ayo, tunjukkan pada mereka. Gagak itu mengepakkan sayapnya dan terbang ke atas, berputar-putar di udara sekali, lalu mengeluarkan suara berkicau, dan tiba-tiba menjadi lebih besar. Burung gagak itu tumbuh sebesar sapi. Melihat hal ini, anggota keluarga Lin tercengang. Kemudian mereka melihat gagak sebesar sapi itu mengeluarkan suara berkicau lagi ke arah formasi pertahanan. Kue formasi pertahanan itu langsung mengalami getaran hebat, dan perisai pelindung transparan itu seketika retak. Lalu gagak itu mengepakkan sayapnya. Bulu yang tak terhitung jumlahnya, bagaikan tombak, melesat ke arah formasi pertahanan.
Dong, 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 dong akibat bombardir bulu. Bulu yang hebat. Formasi pertahanan itu dipenuhi retakan. Hahaha. Tetua Sing tertawa terbahak-bahak. Para anggota keluarga Lin bermandikan keringat, dengan panik mencurahkan ki sejati ke dalam lempeng formasi, mencoba menstabilkan posisi mereka. Tetapi itu seperti mencoba memadamkan gerobak kayu yang terbakar dengan secangkir air. Tunggu, aktifkan formasi panah. Lakukan serangan balik. Seorang tetua keluarga Lin meraung. Atas perintah tersebut, para tetua yang baru saja berpartisipasi dalam pertahanan mulai mengatur ulang formasi untuk melakukan serangan balik. Namun tepat pada saat itu, sekitar 30 murid Sekte Gagak Darah di belakang tetua Sing mengangkat tangan mereka secara serentak. Seekor gagak terbang keluar dari masing telapak tangan mereka. 30 lebih burung gagak melayang ke langit, membentangkan sayap mereka, dan berputar rapat di atas ngarai. Mereka tidak menyerang. Sebaliknya, masing menempati posisi yang berbeda, menyemburkan ki hitam dari paruh mereka, saling terhubung, berbelit, dan terjalin satu sama lain, menenun jaring hitam besar di atas ngarai. Jaring itu turun dari langit, menyelimuti seluruh ngarai dengan rapat. Saat ini juga, Lin Sibei berdiri di barisan paling depan, tangannya masih membentuk segel, wajahnya pucat pasi, tetapi tatapannya tetap tak pudar. Dia menarik napas dalam dan membanting telapak tangan kanannya ke tanah. Bangkit, pola formasi emas, lebih tebal dan padat dari sebelumnya, muncul dari bawah telapak tangannya, menyebar ke segala arah dengan dirinya sebagai pusatnya, dan langsung menyelimuti semua orang di keluarga Lin. Cahaya pada pola formasi itu lebih intens dari sebelumnya. Pembentukan formasi ini terlihat jelas dengan mata telanjang. Rambut Lin Sibei memutih dengan kecepatan luar biasa. Helai rambut hitamnya berubah menjadi abu keputihan satu persatu, seolah-olah energi hidupnya sedang terkuras habis oleh formasi ini. Saudara laki, Lin Zinan berteriak, ingin segera berlari mendekat. Jangan datang ke sini, Lin Sibei meraung. Suaranya serak. Aku akan mencoba membuka jalan. Kau bawa ayah dan semua orang lainnya lalu pergi. Dia menoleh ke arah Lin Zinan. Tatapannya penuh desakan dan tekad. Lin Zinan menggigit bibirnya. Matanya memerah. Lalu berbalik dan meraih lengan Patriark Lin Yao. Ayah, ayo kita pergi. Wajah Patriark Lin Yao pucat pasi. Luka di bahu kirinya masih berdarah. Tetapi dia tetap berdiri diam. Dia menatap rambut Lin Sibei yang memutih dengan cepat. Lalu dia menatap sekitar 30 murid keluarga Lin di belakangnya, mereka semua berdiri di tempat. Tak seorang pun bergerak selangkah pun. Tidak seorang pun akan pergi. Ayah, Lin Zinan sangat cemas hingga hampir menangis. Patriark Lin Yao dengan lembut menepuk tangan putrinya. Lalu mendongak menatap para kultivator iblis di seberangnya. Jangan takut, kami, keluarga Lin, pergi bersama-sama, dan kami tidak akan meninggalkan siapapun. Semua anggota keluarga Lin diselimuti jaring hitam, seolah-olah mereka dikurung dalam sangkar besar. Energi spiritual di udara menurun dengan cepat, terus-menerus disedot dan dimakan oleh burung gagak itu. Cahaya di atas kepala terhalang oleh jaring hitam, menjadi redup, dan perasaan sesak yang membuat dada terasa sesak mulai menyelimuti sekitarnya. Seseorang mencoba menggunakan pedang terbang untuk memotong jaring hitam. Cahaya pedang mengenai jaring hitam, hanya menghasilkan suara desis yang lembut. Dan cahaya spiritual pada pedang terkikis lebih dari setengahnya, jatuh ke tanah dengan bunyi berderak. Percuma saja, tetua Sing berjalan maju perlahan, membolak-balikkan pedang berlumuran darah di tangannya. Dia berjalan menghampiri anggota keluarga Lin, memandang mereka dari atas, dengan senyum tenang di sudut mulutnya. Keluarga Lin, bersiaplah untuk dimusnahkan. Suaranya tidak keras, tetapi bergema di ngarai seperti sebuah vonis. Lin Sibei berdiri di barisan paling depan, rambut putihnya berkibar tertiup angin. Pola formasi emas di bawah kakinya berkedip, dadanya naik turun dengan hebat. Tangannya gemetar, ki sejatinya hampir habis, tetapi matanya masih menatap tajam ke arah kultivator iblis di seberangnya, tanpa mundur sedikit pun. Patriark Lin Yao berdiri di belakang putranya, perlahan menarik pedang pendek di pinggangnya dengan satunya tangan kanan yang masih bisa digerakkan. Lin Zinan mencengkeram lengan bajunya, menggigit bibirnya erat, air mata berkilauan di matanya. Dari sekitar 30 anggota keluarga Lin, tak seorang pun mundur setengah langkah pun. Tetua Sing mengamati pemandangan ini, sedikit menyipitkan matanya, tampak agak terkejut, tetapi segera mencibir lagi. Bodoh, memusnahkan. Dia mengangkat tangannya, cahaya merah darah pada bilah pedang itu memancar, menyebarkan rona merah darah ke seluruh ngarai. Jaring hitam di udara juga mengencang, meremas ke arah anggota keluarga Lin. Air terdengar teriakan menggelegar, semua orang dari Sekte Gagak Darah terkejut. Tetua Sing baru saja mengangkat pedangnya yang berlumuran darah ketika alisnya berkerut.
Apa ini? Semua orang yang hadir, hanya 2 orang dari keluarga Lin yang melihat lebih dekat. Di punggung keledai itu berdiri seorang pria dengan sosok ramping dan seindah giok. Jika dilihat melawan arah cahaya, wajah pria itu tidak terlihat dengan jelas. Namun tekanan mengerikan itu, saat ia turun dari langit, seperti gunung yang runtuh, menekan mereka, membuat dada orang terasa sesak, tidak mampu bernapas. Lalu mereka melihat pria itu berbicara dengan lembut. Namun suara itu menggema di telinga setiap anggota sekte Gagak Darah. Berlututlah jika kamu tidak ingin mati. Berlutut, berlutut. Suara yang sangat megah bergema di atas ngarai. Gema demi gema. Seolah-olah seluruh dunia mengulang 2 kata ini. Menekan dari segala arah dan membanjiri telinga setiap orang. Hal itu membuat kulit kepala mereka merinding dan pikiran mereka dipenuhi teror. Lin Zinan mendongak, mengamati sosok yang berdiri melayang di udara. Itu adalah Jiangqi. Jubah hitam pekatnya tampak seperti diwarnai dengan tinta tebal, dengan pola emas gelap yang disulam di sepanjang tepinya. Saat berkibar sedikit tertiup angin gunung, warna emas itu berkedip-kedip, seperti cahaya bintang yang tak bisa disembunyikan di langit malam. Dia tidak melakukan gerakan yang berlebihan. Dia hanya melayang di udara. Lengannya terentang alami di sisi tubuhnya. Matanya menunduk, mengamati segala sesuatu di ngarai itu. Tidak ada kemarahan, tidak ada niat membunuh. Bahkan tidak ada jejak fluktuasi emosi yang terlihat. Yang ada hanyalah keyakinan tenang bahwa jika Anda berani menggerakkan sehelai rambut pun, Anda akan dimusnahkan. Itu adalah aura yang seolah memandang dari posisi tinggi, mengamati segala sesuatu. Lin Zinan menatap sosok Jiangqi dan tiba-tiba merasakan sensasi aneh. Meskipun ayahnya juga berada di tahap awal alam inti emas dan telah menunjukkan tekanan inti emas di dalam keluarga sebelumnya, tekanan itu tidak dapat dibandingkan dengan apa yang terpancar dari kakak Jiang saat ini. Itu adalah inti emas yang sama. Namun aura kakak Jiang bagaikan jurang, kau tak bisa melihat dasarnya. Kau tak bisa menyentuh tepiannya. Jika kau berdiri di tepi dan melihat ke bawah, kakimu akan lemas, dan kau tanpa sadar ingin mundur. Lin Zinan tidak bisa menjelaskan apa itu. Dia hanya merasakan jantungnya berdebar kencang. Tetua Xing juga mengamati sosok itu. Alisnya berkerut rapat, kepalanya mendongak dengan tatapan tajam, dan urat di punggung tangannya yang mencengkeram pisau darah itu menonjol. Dia telah hidup selama 300 tahun, dan dia bisa menghitung jumlah kultivator inti emas yang pernah dilihatnya dengan jari. Jarinya ada kepala keluarga terkemuka, tetua sekte, dan kultivator lepas yang kuat. Setiap dari mereka sombong dan penuh dengan niat membunuh yang terlihat jelas. Namun tak satu pun dari mereka pernah memberinya perasaan ini. Sosok itu tergantung di sana, tidak melakukan apapun, tidak mengatakan apapun, hanya menatapnya. Hanya dengan satu pandangan itu saja, Tetua Xing merasa seolah seluruh tubuhnya ditahan oleh sesuatu, membuatnya merasa tidak nyaman dari ujung kepala hingga ujung kaki. Perasaan itu sulit digambarkan. Tetua Xing menarik napas dalam, dengan paksa menekan kegelisahan yang tak dapat dijelaskan di dadanya, dan mengencangkan cengkeramannya pada pedang darah. Cahaya darah pada pedang itu berdengung dan bergetar, seolah-olah cahaya itu juga berusaha menghilangkan tekanan tak terlihat tersebut. Dia menatap sosok itu, suaranya terdengar tercekat di antara giginya. Siapa kamu? Jiangqi tidak menjawab, dia hanya sedikit mengerutkan kening. Ekspresinya menunjukkan sedikit ketidaksabaran. Di dekatnya, keledai kecil tampaknya memahami Jiangqi. Kilat menyambar keempat kukunya saat ia melangkah maju. Mata besarnya yang berbulu menatap tajam kawanan gagak hitam yang berputar. Lalu ia membuka. Ringkikan keledai. Suara itu meledak seperti guntur. Gelombang suara dahsyat menyebar ke segala arah dengan benda itu di tengahnya. Dan dimanapun gelombang itu lewat, udara bergetar hebat. Kerikil di dinding tebing berjatuhan. Lapisan debu terangkat dari tanah. Dan bahkan retakan halus menyebar melalui celah di dinding ngarai di kedua sisinya. Para anggota sekte Gagak Darah merasakan pikiran mereka berputar. Seolah-olah mereka telah dihantam palu berat di otak. Penglihatan mereka menjadi gelap. Dan kaki mereka terasa goyah saat mereka terhuyung-huyung. Para murid di bawah tahap pendirian fondasi mengeluarkan darah dari telinga mereka, dan mereka berlutut di tanah sambil memegangi kepala mereka, meringkuk kesakitan. Adapun burung gagak yang menjebak anggota keluarga Lin, seolah-olah sebuah tangan tak terlihat telah mencengkeram hati mereka. Sayap mereka tiba kaku, bulu hitam pekat mereka mengembang, dan mereka semua pingsan. Dan pada saat itu juga, Jiangqi menggerakkan jari pedangnya sedikit. Teknik petir Tiangang, jaring petir berwarna perak putih muncul dari ujung jarinya, menyebar dalam sekejap, menyapu 30 atau 40 burung gagak yang pingsan dan membungkusnya dengan erat. Saat jaring penangkal petir mengencang, percikan listrik berderak dan meletup, mengunci semua gagak yang berjuang di dalam jaring.
sehingga mereka tidak dapat bergerak. Sebelum para anggota Sekte Gagak Darah sempat bereaksi, mulut Jiangqi sedikit berkedut. Mati! Jaring penangkal petir mengencang dengan hebat. Semua gagak di dalam jaring meledak bersamaan. Daging dan darah berhamburan kemana-mana. Sayap hitam bercampur dengan daging merah tua, jatuh seperti tetesan hujan melalui celah jaring petir, membasahi sekelompok murid Sekte Gagak Darah yang belum sadar, menutupi kepala dan wajah mereka. Darah gagak yang hangat dan berbau busuk mengalir di pipi mereka. Semua orang terpaku di tempat, pupil mata mereka bergetar. Seseorang tanpa sadar mengangkat tangan untuk menyeka darah dari wajahnya, dan setelah melihat warna merah gelap di telapak tangannya, seluruh tubuhnya gemetar. Akhirnya, para anggota keluarga Lin tersadar dari keadaan linglung mereka. Pergi! Lin Sibei berteriak pelan, menggunakan sisa kekuatannya untuk memimpin para murid keluarga Lin agar segera membebaskan diri dari ikatan formasi yang tersisa dan mundur ke belakang Jiangqi. Dalam sekejap, lebih dari 30 orang itu bersembunyi di belakang Jiangqi. Lin Zinan sedang menopang Patriark Lin Yao, yang luka di bahu kirinya masih berdarah, tetapi mata tuanya yang berkabut tertuju pada punggung tinggi dan tegap berjubah hitam di depannya. Dengan rambut putihnya sisa dari pembakaran darah, intinya Lin Sibei tampak menonjol di antara kelompok itu. Ia terengah-engah, suaranya serak namun dipenuhi kegembiraan yang tak terbendung. Jiang kakak Jiang, selamat atas keberhasilan Anda dalam pembentukan inti. Jiangqi menoleh. Pandangannya menyapu rambut putih Lin Sibei. Dia menatap sejenak tanpa berkata apa-apa. Lalu dia menatap luka yang dalam di tubuh Patriark Lin Yao, dan melirik para murid keluarga Lin yang bersembunyi di belakangnya. Wajah mereka penuh dengan rasa takut yang masih membekas namun tetap berusaha berdiri tegak. Dia mengalihkan pandangannya dan mengangguk sedikit. Mundurlah. Saya akan segera mulai sebelum Jiangqi selesai bicara. Tetua Sing sangat marah. Bulu kuduknya berdiri, dan dia menunjuk Jiangqi dengan geram. Raungannya yang serak dan putus asa bergema lapis demi lapis di lembah itu. Dasar bocah nakal, aku tidak peduli siapa kau, atau dari mana kau berasal, kau hanya berada di alam inti emas. Apa kau benar berpikir kau adalah leluhur jiwa tua yang baru lahir? Raungan ini, yang dipenuhi dengan ki sejati inti emas, bagi murid Sekte Gagak Darah yang tidak dapat bernapas karena tekanan yang begitu besar. Semua orang merasa seperti orang yang tenggelam dan meraih sepotong kayu apung. Tulang punggung mereka tegak sedikit demi sedikit, dan kepanikan serta kebingungan sebelumnya sebagian besar sirna digantikan oleh kemarahan. Dendam berdarah atas binatang roh mereka yang terbunuh membanjiri hati mereka. Mereka memandang sosok berjubah hitam yang berdiri di udara. Mata mereka merah padam. Gigi mereka terkatup dan bergemeletup, berharap mereka bisa memakan dagingnya dan meminum darahnya. Seseorang meraung, bunuh dia. Suara itu seperti percikan api yang menyulut kebakaran padang rumput, langsung membakar dada semua murid Sekte Gagak Darah. Lebih dari 30 orang itu meraung serempak. Gelombang suara menerjang seperti air pasang, mengguncang kerikil di kedua sisi ngarai sehingga longsoran terjadi. Bunuh dia, bunuh dia. Energi jahat dan ganas melesat ke langit. Suara pedang yang terhunus menyatu menjadi satu, dan cahaya dingin memantulkan warna merah darah, menyelimuti seluruh ngarai dalam pemandangan pembantaian. Ekspresi Lin Zinan berubah, dan dia berbicara dengan tergesa-gesa. Kakak Jiang, kau kata hati belum terucap dari bibirnya. Angin bertiup ke arah utara. Sosok berjubah hitam itu sedikit memudar di tempatnya lalu menghilang sepenuhnya. Di tempat dia berdiri sebelumnya, hanya kilatan petir berwarna perak, putih yang tersisa, berlalu dalam sekejap. Bayangan yang terbawa oleh busur listrik itu melata seperti ular ramping, meninggalkan jejak yang menyengat di udara. Cepat, begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa melihat dengan jelas. Pupil mata tetua Sing menyempit tajam, dan mengandalkan insting bertarungnya selama berabad-abad, dia berteriak dengan keras. Hati, hindari, kata itu masih terucap dari lidahnya. Para murid Sekte Gagak Darah hanya merasakan semilir angin musim semi yang menerpa wajah mereka. Anginnya sangat lembut, membawa sedikit kehangatan lembab, diselimuti aroma samar bunga, rumput, dan kayu, menyapu pipi mereka, membelai leher mereka, dan menyentuh ujung jari mereka. Kelelahan akibat perjalanan berhari-hari seolah lenyap diterbangkan oleh angin ini, dan seluruh tubuh mereka terasa sangat nyaman. Seseorang tanpa sadar menyipitkan matanya, sudut mulutnya melengkung ke atas tanpa disengaja. Itu sangat nyaman. Lalu mereka melihatnya, jubah hitam itu entah bagaimana mendarat sepanjang 10 zang di belakang mereka, membelakangi kerumunan, memegang pedang panjang yang tipis, panjang, dan ramping. Pisau itu bersih, tanpa setetes darah pun. Angin sepoi masih bertiup. Angin itu berhembus melewati pipi murid pertama Sekte Gagak Darah. Senyumnya masih membeku di wajahnya. Matanya masih menyimpan momen kenyamanan dan ketenangan itu. Dan kemudian tubuhnya mulai dari tengah alisnya, seperti menara pasir yang bertemu air diam larut. Kulit, daging, pakaian, tulang,
dan organ hancur menjadi jutaan partikel halus dalam sekejap angin musim semi berlalu, melayang bersama angin lembut itu, seperti segenggam debu abu yang terlempar ke atas. Setelah itu, barulah yang kedua. Senyum masih teruk di wajahnya, tetapi tubuhnya telah lenyap. Yang ketiga, yang keempat, kemanapun angin musim semi berhembus, barisan demi barisan murid sekte gagak darah mempertahankan ekspresi nyaman itu, tersenyum saat mereka berubah menjadi kerangka putih. Sempat meneriakkan bunuh yang kedua, pada kerangka putih itu, dagingnya telah terkelupas hingga bersih dan halus, seolah-olah telah dijilat oleh anjing liar selama 3 hari. Saat ini juga, Lin Zinan menutup mulutnya, matanya yang berbentuk almond terbuka lebar, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Kepalan tangan Lin Sibei membeku di udara, tenggorokannya seolah tersumbat oleh sesuatu. Patriark Lin Yao menatap kerangka yang tersenyum itu, tangannya yang menggenggam pedang pendeknya sedikit gemetar. Para tetua dan murid keluarga Lin menyaksikan pemandangan ini, sampai lupa bahwa mereka bahkan perlu bernapas. Di mata mereka hanya ada keterkejutan rasa mati rasa yang menyebar dari telapak kaki hingga puncak kepala keter Zhen Jing'an. Jiang Qi perlahan berbalik, pedang riak di tangannya, setipis sayap jangkrik, menunjuk secara diagonal ke tanah. Hembusan angin terakhir di ujung pedang perlahan menghilang. Ujung jubahnya yang berwarna hitam pekat sedikit bergerak, tepian bersulam emas gelapnya melambai perlahan di bawah sinar matahari. Tatapannya menyapu tanah yang penuh dengan tulang putih dan tertuju pada satu-satunya orang yang masih berdiri di lapangan itu. Patua, sekarang giliranmu. Tetua Sing berdiri di tengah tulang yang berserakan. Wajahnya pucat pasi, bibirnya gemetar, dan tangannya yang mencengkeram pedang berlumuran darah bergetar tak terkendali. Dia menatap tulang putih itu, lalu pada pemuda berjubah hitam yang mengangkat matanya untuk menatapnya. Kondisi pikiran yang telah dibangunnya selama 300 tahun kultivasi hancur dalam sekejap. Dia membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu. Hanya sebuah kata yang sangat lemah dan gemetar yang keluar dari tenggorokannya. Anda pupil mata tetua Sing menyempit tajam. Menatap pedang setipis sayap jangkrik di tangan Jiang Qi. Akhirnya dia mengenalinya. Seni pedang angin jernih. Dia telah hidup selama hampir 400 tahun. Dan pengalamannya sama sekali tidak dangkal. Teknik pedang ini elegan namun menyembunyikan niat membunuh. Dengan satu serangan, angin musim semi pun tiba. Ini jelas merupakan teknik rahasia yang tak tertandingi dari Sekte Tianjian, salah satu dari 3 sekte surgawi, yang menghususkan diri dalam pembunuhan dan peperangan seni pedang angin jernih. Namun ada sesuatu yang salah. Dia pernah melihat murid Sekte Tianjian menggunakan seni pedang ini. Anginnya lembut, pedangnya ringan, menekankan keheningan dan membunuh tanpa wujud. Namun, jurus pedang angin jernih yang digunakan oleh pemuda berjubah hitam di hadapannya itu tampak lembut di luar tetapi keras di dalam. Ringan namun berat, membawa niat menghancurkan yang tak tertandingi bersamaan dengan hembusan angin musim semi yang lembut. Seolah-olah seseorang telah menempa sehelai angin jernih menjadi besi seberat 1000 pon. Tetua Sing menyipitkan matanya, dengan paksa menekan emosi yang bergejolak di dadanya. Mata tuanya yang seperti elang menatap tajam ke arah Jiang Qi. Sekte Tianjian, apakah kamu dari Sekte Tianjian? Jiang Qi mendengus dingin, matanya dipenuhi rasa jijik. Apa itu Sekte Tianjian? Pinggang tetua Sing bergetar. Dan dia hampir mengalami cedera punggung. Dia telah hidup selama 300 tahun. Orang gila macam apa yang belum pernah dia lihat. Namun, dialah yang pertama kali cukup gila untuk mencemooh 3 sekte surgawi. Di seluruh benua Changsuan, bahkan seorang leluhur tua jiwa baru pun tidak akan berani berbicara kepada Sekte Tianjian dengan nada seperti itu. Itu adalah raksasa di antara 3 sekte surgawi, yang memegang kendali pembantaian di benua Changsuan. Dari mana sebenarnya anak ini berasal? Brengsek, lupakan dari mana dia berasal. Mampu melangkah lebih jauh, fondasinya kuat dan metodenya berpengalaman. Bagaimana mungkin pemula yang baru saja memasuki alam inti emas ini bisa dibandingkan dengannya? Hati tetua Sing mencekam. Ia menenangkan pikirannya, memegang pedang darahnya secara horizontal di depannya lagi, dan berbicara dengan suara sedingin dan setajam besi. Nak, aku tidak peduli apakah kau berasal dari Sekte Tianjian atau bukan, tetapi karena kita berdua berada di alam inti emas, apa hakmu untuk bersikap sombong seperti itu? Jiang Qi meliriknya sekilas. Nadanya acuh tak acuh. Karena kamu takut. Mulut tetua Sing ternganga setengah. Kata,
katanya tersangkut di tenggorokan, tidak bisa keluar atau terucap. Ketakutan yang baru saja ia tekan ternyata diketahui oleh pihak lain dan diungkapkan dalam satu kalimat. Perasaan ini lebih memalukan daripada ditampar di depan umum. Dia adalah seorang kultivator veteran dari alam inti emas selama 100 tahun. Seorang tetua dari Sekte Gagak Darah. Seorang tokoh yang mendominasi wilayah selatan dengan pembunuhan yang menentukan. Namun kini, seorang pemuda dengan santai mengungkapkan ketakutan terdalam di hatinya. Dan di depan begitu banyak orang pula. Gangguan, malu, kemarahan, 3 kobaran api menyembur dari dadanya secara bersamaan. Membakar wajah tuanya hingga terasa panas. Dan urat di punggung tangannya yang mencengkeram pedang darah itu menonjol. Pada saat yang sama, anggota keluarga Lin juga terkejut. Mata Lin Zinan yang berbentuk almond melebar, dan dia menarik ayahnya, yang juga berada di alam inti emas, bertanya dengan suara rendah. Ayah, mengapa aku merasa tetua Sekte Gagak Darah sepertinya sangat takut pada kakak Jiang? Patriark Lin Yao tidak langsung menjawab. Dia menatap sosok berjubah hitam di lapangan. Ekspresinya rumit dan mendalam, seolah-olah dia juga sedang merenungkan sesuatu. Lin Sibei lah yang mengambil alih percakapan. Suaranya lemah namun tegas. Perasaanmu benar, dia memang takut. Lin Zinan berkedip, semakin bingung. Tapi bukankah dia juga berada di alam inti emas? Karena mereka berdua berada di alam inti emas, apa yang dia takuti? Lin Sibei terdiam sejenak, menatap sosok berjubah hitam yang tegak seperti pohon pinus yang berdiri di lapangan, lalu berbicara perlahan. Berada di alam inti emas yang sama bukan berarti mereka sama, ada perbedaan yang sangat besar. Sama seperti ayah, yang ahli dalam formasi dan alkimia, dan tidak mahir dalam pertarungan langsung. Adapun tetua Sing dari Sekte Gagak Darah ini, dia mempraktikkan ilmu sihir jahat dan memelihara binatang roh garis keturunan darah. Metodenya jahat dan kejam. Ketika bertemu dengan kultivator alam inti emas biasa dengan level yang sama, dia memiliki setidaknya keunggulan 20%. Lin Zinan mengedipkan matanya dan dengan cepat bertanya, lalu bagaimana jika dia bertemu kakak Jiang? Lin Sibei menarik napas dalam, mencoba menenangkan gejolak yang berkecamuk di dadanya. Suaranya sedikit merendah. Saudara Jiang ahli dalam Dao Pedang. Dao Pedang adalah yang terbaik dalam membunuh dan berperang. Dia juga mahir dalam teknik petir Tiangang. Dan teknik petir Tiangang secara alami menekan kultivator iblis. Keuntungan dari penekanan lebih besar daripada semua trik yang mencolok. Oleh karena itu, rasa takut tetua Sing bukanlah rasa pengecut, melainkan naluri mempertahankan diri seorang kultivator. Lin Zinan merasakan sedikit geli di kulit kepalanya. Dan saat dia menatap Jiang Qi lagi, tahap pembentukan inti selama 100 tahun tanpa membuat kemajuan apapun. Sementara yang lain telah menyentuh ambang batas alam berikutnya segera setelah mereka mencapai inti emas. Dan rekan Taois Jiang ini termasuk dalam golongan yang terakhir. Dan terlebih lagi dia terdiam sejenak. Tekanan yang berasal dari rekan Taois Jiang terasa tidak seperti tekanan yang seharusnya dimiliki oleh kultivator tingkat awal alam inti emas. Tekanan indera ilahinya jelas bukan sesuatu yang dapat dimiliki oleh inti emas yang baru terbentuk. Indera ilahinya begitu kuat sehingga tidak berlebihan jika dikatakan menyaingi kultivator tingkat puncak alam inti emas. Setelah kata itu terucap, kakak beradik Lin saling memandang. Mereka mengenal ayah mereka. Dia bukanlah tipe orang yang suka membual. Namun, memuji Jiang Qi setinggi itu saat ini, bukankah itu agak berlebihan? Indera ilahi yang menyaingi kultivator alam inti emas puncak, bagaimana mungkin itu terjadi? Kedua saudara itu kembali menatap Jiang Qi. Keduanya dipenuhi rasa ingin tahu yang tak terbatas. Apakah ini benar? Benar mungkin. Tetua Sing menggenggam pedang darah itu. Urat di punggung tangannya menonjol. Dan keringat dingin mengalir di dahinya lapis demi lapis. Namun dia masih bertahan. Dia telah hidup selama 300 tahun. Bukan berarti dia belum pernah menghadapi lawan yang tangguh. Atau belum pernah membalikkan keadaan dalam situasi yang genting. Selama gagak emas masih ada, dia masih memiliki modal untuk melakukan serangan balik. Apakah menurutmu aku sampai di posisi ini sekarang karena keberuntungan? Suara tetua Sing sangat pelan. Saking pelannya sampai sepertinya hanya dia sendiri yang bisa mendengarnya. Nak, kamu masih terlalu hijau. Dia menggerakkan pergelangan tangannya. Sinar hitam melesat keluar dari lengan bajunya, langsung menuju wajah Jiang Qi. Itu adalah gagak emas. Seluruh tubuhnya berwarna hitam pekat, pupil matanya berwarna keemasan. Dan ketika sayapnya terbentang, tepiannya menyala dengan lapisan api keemasan gelap. Ia secepat kilat hitam. Dan udara sedikit terdistorsi dimanapun ia lewat. Ia membuka paruhnya, mengeluarkan jeritan yang tajam. Kue burung gagak emas membuka mulutnya, dan semburan api keluar dari paruhnya. Nyala api itu berwarna merah keemasan, begitu mem-scorching sehingga bahkan udara pun terbakar dan berubah bentuk. Kemanapun api itu lewat, tanah langsung menjadi hangus dan retak. Pilar api itu langsung mengarah ke wajah Jiang Qi. Teriakan Lin Zinan tertahan di tenggorokannya. Tangan Lin Sibei sudah terangkat.
tetapi dia tidak lebih cepat dari kilatan api itu. Ekspresi wajah anggota keluarga Lin berubah drastis. Beberapa mundur tanpa sadar. Yang lain membuka mulut untuk berteriak hati. Kedua kata itu bahkan belum sampai ke tujuan. Pilar api itu telah bertabrakan dengan Jiangqi. Ledakan. Kobaran api keemasan meledak di depannya. Gelombang panas menyapu ke segala arah, membuat abu di tanah beterbangan ke langit. Lin Zinan memejamkan matanya sejenak, dan ketika dia membukanya kembali, kobaran api telah padam. Lalu dia melihat Jiangqi berdiri di tempatnya. Dia tidak mundur selangkah pun. Jubah hitamnya berkibar tertiup angin, dan Jiangqi tidak terluka dari ujung kepala hingga ujung kaki. Di depannya, sebuah bunga teratai muncul entah dari mana, seukuran telapak tangan, melayang di udara. Kelopaknya seputih es berusia ribuan tahun, berputar perlahan seperti perisai es yang sangat tipis. Saat semua api menyentuh teratai es, seolah-olah mereka tersedot oleh sesuatu. Sehelai pun bagian jubahnya tidak hangus. Burung gagak emas meleset dari serangannya dan tertegun sejenak. Jiangqi menatap gagak emas, dan gagak emas juga menatap Jiangqi. Jiangqi tersenyum tipis di sudut bibirnya. Burung yang besar sekali. Dia mengangkat tangannya, merentangkan kelima jarinya, dan cahaya guntur menyambar di telapak tangannya. Teknik petir tiangang jaring petir benang perak. Kilat petir itu tidak sekuat dan sedahsyat sebelumnya. Sebaliknya, ia setipis rambut. Setelah meluap dari telapak tangannya, ia dengan cepat terjalin menjadi jaring petir yang sangat tipis, menyelimuti gagak emas dengan lembut, seperti menebar jaring untuk menangkap ikan, tanpa terburu-buru, namun kedap udara. Gagak emas merasakan bahaya, mengepakkan sayapnya dengan keras untuk mengubah arah, dan menyemburkan api emas, mencoba membakar jaring petir. Namun jaring petir itu tampak hidup, dimanapun api keemasan berkobar. Benang petir mundur setengah inci, dan begitu api melemah, benang itu menutup kembali. Dalam waktu 3 hingga 5 tarikan napas, jaring petir telah membungkus gagak emas dengan erat. Gagak emas itu meronta dan menjerit, tetapi setiap bulunya terkunci oleh benang petir. Setiap kali ia bergerak, percikan listrik berderak dan meledak, menyetrumnya hingga seluruh tubuhnya berkedut. Koek, dengan jeritan memilukan, gagak emas itu berhenti bergerak. Jiangqi mendengus penuh kemenangan. Serahkan, pupil mata tetua Sing menyempit tajam. Kali ini dia benar panik. Hewan roh gagak emas miliknya sendiri. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat binatang roh yang telah susah payah dia peroleh ditangkap oleh jaring petirnya. Bagaimana mungkin hal ini tidak membuatnya meraung patah hati? Kembalikan padaku. Jiangqi memandang gagak emas yang menyusut di dalam jaring petir di telapak tangannya, lalu menatap tetua Sing dengan nada acuh tak acuh. Sekarang ini milikku. Kewarasan tetua Sing tampaknya hancur total oleh kalimat ini. Matanya merah seperti darah, rambut abunya berdiri tegak, auranya melonjak, dan pedang darah di telapak tangannya bergetar hebat. Nak, sekalipun aku mati dan Dao ku lenyap hari ini, aku akan membunuhmu. Dia mencengkeram gagang pedang dengan kedua tangan, mencurahkan truyuannya ke dalam pedang darah itu dengan liar. Cahaya darah pada bilah pedang tiba membesar, menerangi seluruh ngarai dengan warna merah gelap. Udara mulai berubah bentuk, kerikil di kakinya melayang, dan angin membentuk pusaran berputar di sekitar tepi bilah. Langit menjadi gelap seketika itu juga, seolah-olah seseorang telah mendorong matahari secara paksa ke dalam air. Jiangqi mengangkat matanya dan menatap bayangan pedang yang disinai cahaya darah yang berkobar. Tidak buruk, tetua Sing menggertakkan giginya dan menebas ke bawah. Cahaya darah menyembur keluar dari bilah pedang, berubah menjadi pedang raksasa berwarna darah. Pedang itu memanjang dengan cepat di udara, sepanjang balok kayu raksasa, membawa tekanan darah yang menyesakkan, dan menebas Jiangqi. Ujung pisau itu jatuh, udara dalam radius ratusan kaki terkompresi, tanah retak, kerikil beterbangan, dan bahkan anggota keluarga Lin yang berada di kejauhan pun terdorong mundur beberapa langkah akibat kejadian tersebut. Mereka dengan tergesa-gesa membentuk formasi untuk menahan tekanan ini. Lin Zinan menutup mulutnya, jantungnya hampir melompat keluar. Lalu dia melihatnya. Jiangqi tidak menghindar, dia mengangkat kepalanya, menghadap pedang raksasa berwarna merah darah itu. Jubah hitamnya terangkat oleh hembusan angin pedang, tetapi dia tetap tak bergerak, tanpa rasa takut, tidak mundur sedikit pun. Dentang, suara keras, seperti lonceng besar, pedang raksasa berwarna merah darah menyala di tubuhnya. Ia berputar dan saling terkait, jernih seperti glasir, tak tergoyahkan seperti besi hitam berusia ribuan tahun. Saat ujung bilah pedang berbenturan dengan tubuh emas mengkilap, cahaya merah darah terciprat seperti air yang dituangkan ke terumbu karang, meluncur di sepanjang tubuh yang mengkilap itu dan menghancurkan kerikil di tanah dengan suara berderak. Jiangqi berdiri di tempatnya, tidak bergerak sedikit pun. Pada bodi emas yang mengkilap itu, bahkan tidak ada satu pun retakan.
Dia menundukkan kepala untuk melihat dadanya, lalu mendongak ke arah pedang berlumuran darah yang sudah hancur berkeping-keping. Retakan menyebar di sepanjang bilah seperti jaring laba. Laba, runtuh dan berserakan menjadi serbuk besi di seluruh tanah. Tetua Sing memegang pedang yang patah. Seluruh tubuhnya membeku di tempat seolah-olah disambar petir. Gemetaran di sekujur tubuhnya. Mustahil suaranya terputus. Putus, seolah-olah seseorang sedang mencekik lehernya. Itu adalah pedang darah yang terikat dengan kehidupan yang telah kutempa selama 100 tahun. Mengapa. Tepat pada saat serangan itu terjadi, indera ilahi saya melemah setengahnya, seolah-olah telah ditelan oleh sesuatu. Jiang Qi tentu saja tidak akan menjawabnya. Bagi seseorang yang akan segera meninggal, hal itu sama sekali tidak diperlukan. Jiang Qi perlahan mengangkat tangannya dan membuka telapak tangannya. Sekuntum bunga teratai seukuran telapak tangan perlahan muncul, ganti antara putih dan merah, berputar secara bergantian. Segera setelah itu, Jiang Qi dengan lembut melepaskan genggamannya. Bunga teratai itu melayang ke udara dan sedikit bergetar. 1 kelopak, 2 kelopak, 3 kelopak ke 6 kelopak teratai terbuka sepenuhnya. Segera setelah itu, bunga teratai itu mulai terbelah. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat seperti riak yang menyebar di air. Seperti angin musim semi yang bertiup melintasi lautan bunga. Satu demi satu bunga teratai mekar dari tengah. Bunga teratai berubah dari 6 kelopak menjadi 9. Dari 9 kelopak menjadi 12. Berlapis dan lebat. Memenuhi langit di atas seluruh ngarai dalam sekejap. Warna merah tua dan putih keperakan berpadu. Es dan api hidup berdampingan di antara kelopak bunga. Sangat indah, dan juga sangat berbahaya. Bagian tengah setiap bunga teratai menyala dengan gugusan api merah keemasan. Sementara tepinya diselimuti lapisan embun beku yang tipis. Api tidak padam, embun beku tidak mencair. Mereka tergantung di sana, seolah menunggu isyarat. Jiang Qi menundukkan pandangannya, menatap tetua Sing yang gemetar di bawahnya, yang memegang pedang patah dengan keputusasaan di matanya, lalu berkata, "Waktu habis, matilah." Ujung jarinya menekan sedikit, bunga teratai yang memenuhi langit berjatuhan dengan kecepatan tinggi, seolah-olah hujan bunga teratai tiba turun dari langit. Pemandangan itu begitu menakjubkan sehingga tampak seperti bukan berasal dari dunia ini. Kelopak bunga berwarna merah tua dan putih yang saling berjalin memenuhi langit sejauh mata memandang. Nyala api mengalir di antara kelopak, dan embun beku berkilauan dalam cahaya api. Setiap bunga teratai berputar, bersinar, dan memancarkan aura di mana es dan api menyatu. Tetua Sing mendongak ke arah hujan bunga teratai yang mendekatinya. Mulutnya terbuka, tenggorokannya hanya mengeluarkan suara yang sangat rendah dan serak. Tidak hentikan bunga teratai berguguran. Bunga teratai pertama menyentuh bahunya, dan kobaran api merah tiba menyembur dari titik itu, membakar hingga ke titik ekstrim. Seolah-olah matahari telah dihancurkan dan dimasukkan ke dalam celah tulangnya. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat ribuan bunga teratai. Keemasan menjulang dari tanah, satu demi satu. Muncul dari bumi, cahaya api membumbung ke langit, menerangi seluruh ngarai seterang siang hari. Di antara pilar api, kristal es berhamburan. Es dan api hidup berdampingan dan menari di ruang yang sama. Pembakaran dan pembekuan terjadi secara bergantian pada tubuh yang sama. Setiap inci kulit retak dan hangus dalam kobaran api merah tua, kemudian tertutup embun beku, dan kemudian terkoyak oleh api lagi. Sosok tetua Sing dengan cepat roboh di dalam pilar api. Dagingnya berubah menjadi abu karena panas yang tinggi, dan tulangnya hancur berkeping dalam kobaran api. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk berteriak, karena saat dia membuka mulutnya, api sudah menjalar ke tenggorokannya, membakar suara dan nyawanya. Sebentar lagi, tubuh yang layu dan kurus itu benar hangus, berubah menjadi tumpukan abu hitam, terangkat oleh gelombang panas, dan tersebar tertiup angin, tanpa meninggalkan jejak. Hujan bunga teratai telah berhenti. Pilar api itu pun perlahan menyusut dan padam. Ngarai itu kembali sunyi, hanya menyisakan panas yang masih terasa dan aroma samar asap yang terbakar di udara. Jiang Qi menarik telapak tangannya, melirik tanah kosong di depannya, lalu berbalik dan berjalan menuju anggota keluarga Lin. Keluarga Lin berdiri di tempat, tak seorang pun berbicara, tak seorang pun menggerakkan kaki mereka. Mereka memperhatikan Jiang Qi berjalan kembali, mengamati pola emas gelap di tepi jubah hitamnya yang melambai perlahan di bawah sinar matahari. Dan mengamati pedang di pinggangnya, setipis sayap jangkrik, yang bahkan belum ternoda oleh setetes darah pun. Lin Zinan membuka mulutnya. "Kakak Jiang." Lin Sibei memandang hujan teratai yang memenuhi langit, menatap kosong ke arah Jiang Qi.
Saudara Jiang, apakah ini bunga teratai milikmu? Patriark Lin Yao memandang sosok berjubah gelap yang berjalan perlahan mendekat dan menghela napas berat yang dipenuhi udara keruh. Tetua Sekte Gagak Darah meninggal begitu saja. Ayo pergi. Kapal terbang itu dilepaskan. Semua orang menaiki kapal terbang itu bersama-sama menuju ke selatan, ke arah keluarga Lin di Kerajaan Selatan. Di atas kapal terbang, Patriark Lin Yao menatap Jiang Qi dengan penuh penyesalan. Dia telah pergi ke sebuah lelang, tetapi tidak mendapatkan bahan untuk pil pembersih sumsum yang awalnya dia cari, dan malah menimbulkan masalah besar seperti ini. Jika Jiang Qi tidak tiba tepat waktu, seluruh keluarga Lin kemungkinan besar akan musnah. Menanggapi permintaan maaf dari kepala keluarga Lin, Patriark Lin Yao, Jiang Qi hanya tersenyum dan memberi isyarat bahwa itu bukan masalah. Dia sebenarnya penasaran mengapa lelang yang berjalan lancar bisa berujung pada pengejaran oleh Sekte Gagak Darah. Berbicara tentang hal ini, Patriark Lin Yao tiba menjadi bersemangat. Dia segera mengeluarkan barang yang dibeli di lelang dari kantong penyimpanannya dan meletakkannya di atas meja. 2 buku kuno, sebuah kotak kayu yang indah, dan 1 set baju zirah perak yang berkilauan. Kemudian, mereka melihat Patriark Lin Yao mulai memperkenalkan mereka satu persatu. Dia mengangkat tangannya untuk menyentuh baju zirah yang berkilauan perak itu dan mulai berbicara. Perangkat zirah ini disebut zirah sisik ikan misterius. Lin Zinan tak kuasa menahan diri untuk bertanya, apa yang begitu istimewa dari baju zirah ini? Patriark Lin Yao tersenyum tipis. Baju zirah sisik ikan misterius, di malam yang gelap, ia bersembunyi seperti tinta yang meleleh. Di siang hari, ia menyamarkan diri seperti cahaya yang mengalir. Saat melarikan diri, ia seperti ditangkap dan tak terkalahkan di dunia ini. Patriark Lin Yao berbicara dengan penuh antusiasme, dan Jiang Qi serta kakak beradik itu mendengarkan dengan takjub. Kemudian, Patriark Lin Yao mengambil kedua kitab kuno itu dan membukanya. Mereka bertiga menoleh bersama-sama. Salah satu jilidnya memiliki tulisan 3 karakter catatan penaklukan iblis di sampulnya. Jilid lainnya bertuliskan formasi pedang pembunuh Dewa Bintang 7. Patriark Lin Yao mengambil catatan penaklukan iblis dan menyerahkannya kepada Lin Zinan, sambil berkata, bagimu, buku ini sangat penting untuk temanmu itu, jadi aku memberikannya kepadamu. Lin Zinan buru mengambil catatan penaklukan iblis dan memegangnya di tangannya. Terima kasih, ayah. Kemudian dia menyerahkan formasi pedang pembunuh Dewa 7 Bintang kepada Lin Sibei. Yang ini untukmu. Lin Sibei mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Terima kasih, ayah. Kemudian Patriark Lin Yao menyentuh kotak kayu yang indah itu, dan mereka bertiga menatap kotak kayu itu bersama-sama. Kotak kayu itu sederhana dan tanpa hiasan, tidak ada yang istimewa. Namun, Patriark Lin Yao angkat bicara. Hal inilah yang memicu pengejaran oleh Sekte Gagak Darah. Setelah mendengar itu, Jiang Qi dan 2 orang lainnya menjadi penasaran. Benda apakah ini? Patriark Lin Yao tidak menjawab, tetapi membuka tutup kotak kayu itu, dan aroma rempah obat yang kuat dan harum tercium keluar. Ketiganya menjulurkan leher untuk melihat kotak kayu itu. Di dalamnya, terdapat berbagai tangkai tanaman obat dan botol porselen. Patriark Lin Yao berbicara, buah bayi surga, darah kera roh, ganoderma sumsum bumi, bunga pelepas tulang, dan getah rumput transformasi. Setelah mendengar ayahnya menyebutkan semua itu, Lin Sibei tiba berdiri, menatap ramuan obat di dalam kotak kayu itu dengan tak percaya, lalu berseru. Apa, mungkinkah ini? Patriark Lin Yao menatap putranya dan mengangguk sedikit. Ya, dugaanmu benar, memang benar. Lin Zinan dan Jiang Qi bingung. Mereka tidak tahu teka-teki macam apa yang sedang dimainkan ayah dan anak itu. Lin Zinan berbicara dengan cemas. Oh, ayah, kakak, kalian membuatku gila. Sebenarnya apa ini? Lin Sibei menarik napas dalam, menenangkan suasana hatinya. Ini semua adalah bahan untuk memurnikan pil transformasi. Lin Zinan juga terkejut. Pil transformasi, sebenarnya itu adalah bahan untuk pil transformasi. Kini, hanya Jiang Qi yang masih kebingungan. Apa itu pil transformasi? Pada saat itu, Lin Zinan yang mulai menjelaskan. Ini adalah pil obat yang memungkinkan binatang Yao yang belum mencapai peringkat ke-7 untuk mengambil wujud manusia. Begitu dia selesai berbicara, keledai kecil di samping mereka tiba mengeluarkan teriakan. Beberapa orang menoleh secara serentak. Kerajaan Selatan, keluarga Lin. Lin Sibei memiliki rambut beruban dan tampak sangat kelelahan. Perjalanan ini telah merusaki asalnya secara parah. Jadi dia perlu mengonsumsi banyak pil obat pemulihan agar dapat pulih sepenuhnya untuk sementara waktu. Bahkan sebelum ia sempat duduk dengan nyaman, ia sudah mendengar suara adik perempuannya.
Lin Zinan, dari luar pintu. Kakak, kakak, aku masuk. Lin Sibei sedikit mengerutkan kening. Dan sebelum dia sempat menjawab, pintu kamar sudah terbuka. Lin Sibei menatap Lin Zinan, yang tampak terburu-buru seolah dia memiliki urusan penting. Ada apa? Kakak baik. Baik saja. Tidak perlu khawatir. Lin Zinan